Coba bayangin sebentar, saat ini ada jutaan anak di seluruh dunia yang lagi duduk manis di bangku sekolah, pakai seragam lengkap, dan buka buku pelajaran. Tapi tahu nggak kenyataannya? Banyak dari mereka sebenarnya nggak menguasai keterampilan dasar sama sekali. Ya, ini realitas yang cukup bikin kaget. Ternyata, pergi ke sekolah itu nggak selalu sama dengan benar-benar belajar. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah laporan yang sangat penting dari Kantor Koordinasi Komsek. Laporan ini membahas soal krisis pembelajaran global, tapi dengan fokus khusus pada kualitas pendidikan di negara-negara anggota OKI, atau Organisasi Kerjasama Islam. Analisis ini bakal benar-benar membuka mata kita soal apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding ruang kelas. Untuk membedah isu besar ini, kita punya 5 poin utama. 1. Krisis belajar global. 2. Transisi ke SDGs. 3. Kesenjangan performa di negara-negara OKI. 4. Paradoks kekayaan. Dan yang kelima, gimana cara kita memperbaiki sistemnya? Yuk kita mulai. Bagian 1. Krisis belajar global atau fenomena sekolah tanpa belajar. Kita tuh harus mulai bisa membedakan antara sekadar datang ke sekolah dengan benar-benar menyerap ilmu. Sesuai data UNESCO yang disoroti laporan ini, krisis pembelajaran ini membebani dunia sampai 129 miliar dolar setiap tahunnya. Gila kan? Kita memang udah sukses memasukkan anak-anak ke sekolah dasar, tapi kurangnya kualitas itu menciptakan semacam ilusi pendidikan. Jutaan anak berhasil lulus, tapi sedihnya mereka tetap buta huruf secara fungsional. Ini jelas pemborosan potensi manusia yang luar biasa. Masuk ke bagian 2, beralih ke SDGs, sebuah paradigma baru. Jadi begini perubahannya. Dulu di era Millennium Development Goals sampai tahun 2015, fokus dunia itu sempit banget. Yang penting anak bisa punya akses dan masuk SD. Kebijakan saat itu ibaratnya cuma sibuk menghitung kursi kosong yang berhasil diisi anak murid. Tapi sekarang, lewat Sustainable Development Goals yang targetnya sampai 2030, fokus kita udah berevolusi jadi jauh lebih holistik. Kita nggak cuma mengejar kuantitas, tapi menargetkan kualitas, kesetaraan, dan hasil pembelajaran yang nyata di setiap jenjang pendidikan. Sekarang di bagian 3, kesenjangan performa OKI, mari kita ukur datanya. Terus gimana sih performa 57 negara anggota OKI di panggung global? Buat memahami ini, laporan Komsek pakai data dari 2 tes standar internasional yang udah sangat diakui, PISA dan TIMSS. Kedua tes ini bukan tes hafalan biasa ya. Mereka benar-benar mengukur kemahiran analitis dan kemampuan memecahkan masalah siswa dalam matematika, sains, dan membaca. Nah, coba deh perhatikan datanya. Rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD itu mencetak skor di atas 500. Memang sih ada beberapa negara OKI kayak Turki dan Kazakhstan yang performanya sangat bagus dan mendekati rata-rata OECD. Tapi ini dia masalah besarnya. Mayoritas kelompok negara OKI lainnya tertinggal jauh dengan skor rata-rata di bawah 450. Disparitasnya ini kelihatan tajam banget kan? Kalau kita lihat tren historisnya, situasinya malah makin bikin khawatir. Kesenjangan skor antara negara OKI dan non-OKI ini ternyata bukannya menyempit, tapi malah terus melebar seiring waktu. Sebagian besar anak di berbagai negara OKI bahkan gagal menyentuh tingkat kemahiran paling dasar di mata pelajaran inti. Ini bukan sekedar naik turunnya skor biasa loh, tapi benar-benar indikasi defisit pembelajaran yang sangat parah. Lanjut ke bagian 4, paradoks kekayaan ketika PDB tinggi belum tentu menjamin pembelajaran. Dari sini muncul satu pertanyaan krusial. Apa iya negara yang lebih kaya itu pasti otomatis mencetak siswa yang lebih pintar? Nah, temuan laporan ini mengungkapkan sebuah paradoks yang cukup mengejutkan. Di banyak negara OKI, PDB nasional yang tinggi, itu sama sekali nggak menjamin skor tes siswanya tinggi juga. Parahnya lagi, anak-anak perkotaan dari kelompok keluarga paling kaya di beberapa negara OKI, peringkat tesnya kadang masih kalah dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok termiskin di pelosok desa negara-negara OECD. Kesenjangan ini makin berasa kalau kita membandingkan secara seimbang. Misalnya nih, kita ambil siswa dengan status sosial ekonomi yang sama persis. Ternyata, siswa di negara-negara OKI masih tertinggal dengan selisih poin yang setara dengan kehilangan lebih dari 1 tahun penuh masa sekolah. Bayangin aja, mereka tertinggal 1 tahun pembelajaran produktif, padahal latar belakang ekonomi mereka sama persis kayak siswa di negara maju. Qatar itu jadi contoh paling nyata buat paradoks kekayaan ini. Walaupun mereka punya kekayaan nasional yang luar biasa melimpah, siswa-siswanya justru tertinggal beberapa tahun di belakang siswa OECD dalam hal literasi dan numerasi. Ini membuktikan satu hal penting, sekedar menggelontorkan uang yang banyak buat pendidikan itu nggak akan cukup tanpa dibarengi reformasi sistem secara menyeluruh. Terakhir, bagian 5, memperbaiki sistem. Kita akan bahas diagnosa dan solusinya.
Terus, gimana dong cara kita membereskan masalah sebesar ini? Berdasarkan studi kasus mendalam dari negara seperti Yordania sampai Nigeria, Bank Dunia mengidentifikasi 4 hambatan struktural yang bikin kelas jadi nggak produktif. Pertama, kurangnya guru yang benar-benar berkualitas. Kedua, kurangnya kesiapan anak saat baru masuk sekolah. Biasanya karena masalah gizi atau kurangnya stimulasi dini. Ketiga, input sekolah atau fasilitas yang nggak efektif buat mendukung pembelajaran. Dan yang keempat, manajemen sekolah yang nggak suportif. Coba deh perhatikan rumus yang kelihatannya sederhana tapi sangat membuka wawasan ini. Manfaat pendidikan itu dihitung dengan mengalihkan jumlah anak yang masuk sekolah, dikali jumlah yang lulus, dan dikali kualitas belajarnya. Intinya begini, kalau probabilitas anak untuk dapat pengalaman belajar yang bagus itu 0, ya hasil akhirnya bakal tetap 0. Jadi, masuk sekolah dan lulus sekolah itu benar-benar nggak ada artinya kalau nggak ada proses belajar yang nyata di dalamnya. Terus apa solusinya? Laporan ini menyodorkan model dari OECD dan UNICEF buat mengubah fungsi sekolah. Dari yang tadinya cuma tempat buat memenuhi kewajiban administrasi, jadi sebuah organisasi pembelajaran yang sejati. Model ini punya 5 pilar utama, punya visi bersama yang fokus ke siswa, kolaborasi yang kuat antar staf guru, membangun budaya rasa ingin tahu, pertukaran pengetahuan secara rutin, dan pastinya kepemimpinan sekolah yang kuat. Nah, kalau ada satu solusi paling ampuh yang mesti kita ingat baik-baik dari analisis ini, itu adalah pentingnya pendidikan anak usia dini. Di semua studi kasus, dari Yordania sampai Malaysia, ikut pendidikan prasekolah itu terbukti jadi prediktor paling kuat buat kesuksesan belajar anak ke depannya. Investasi sejak anak usia dini itu benar-benar jadi kunci utamanya. Pada akhirnya, krisis sebesar ini nggak bisa diselesaikan sendirian. Kita butuh sebuah kerangka kerja yang fokus pada akuntabilitas, di mana pemerintah, guru, dan orang tua itu berbagi tanggung jawab. Nah, sistem ini menuntut 4 fondasi kuat, informasi dan data yang transparan, sumber daya yang memadai, kapasitas administratif yang mumpuni, dan tentunya kemauan politik yang sungguh-sungguh buat mengubah keadaan. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial buat kita semua. Akankah generasi penerus kita nanti cuma duduk diam di ruang kelas? Atau mereka benar-benar akan belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk masa depan? Sekaranglah saatnya kita mengubah pola pikir kita secara permanen. Jangan cuma bangga lihat tingginya angka pendaftaran sekolah, tapi kita harus mulai menuntut kualitas pembelajaran yang sejati.